puasa nggih. Posone dikliwatno wektune. Aku ora buka nek rong jam 12 bengi. Nah, itu misalnya. Itu namanya berlebih-lebihan. Atau puasa terus. Nanti ada hadisnya, enggak boleh. Puasa setiap hari enggak pernah buka, enggak boleh juga. Jadi karena ibadah yang berlebih-lebihan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan. Atau dalam bahasa Arab itu futur namanya. Futur niku melemah setelah tadinya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita mulai kajian dalem punika kanthi waosan basmalah bi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat, nikmat, hidayah so inayahipun dumateng kula panjenengan sehingga tasih saged bermuwajahah kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah setelah libur sehari Idul Adha nggih. Mantun napa Pak? Beleh-beleh rada nggih pun boleng-boleng nggih alhamdulillah. Salah satu bentuk ketaatan kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya amal soleh ingkang korban, ingkang panitia korban sedaya dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala dados amal soleh lan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala saengga menjing saged dipun petik pahala balasanipun insyaallah. Lan monggo tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi gesang kula panjenengan keluarga sedaya pun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya hajat, doa, keinginan ingkang taksih lan tamtunipun terus nggih dados panyuwun kula panjenengan dumateng Allah. Mugi-mugi enggal dipun ijabah lan ingkang sampun dipun ijabah sebagai wujud bentuk rasa syukur. Monggo kanthi nyuwun fadilahipun waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi Allah tansah ngijabah sedaya doa kula panjenengan. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan mugi-mugi salawat salam tansah konjuk dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun dumugi dinten kiamat lan kula panjenengan insyaallah mugi-mugi termasuk kalebet entang dalemipun ingkang tansah derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan kitab Nuzhatul Muttaqin atau jalan-jalan ketakwaan. Kita sampai kepada bab 14. Lumayan separuh kitab nggih. Bab 14 ini oleh Imam An-Nawawi diberi judul hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan. Ini penting menjadi bahasan
Dan kita ketahui bersama dalam rangka untuk menguatkan, dalam rangka untuk menstabilkan. Karena memang dalam banyak hal berlebih-lebihan itu tidak boleh. Bahkan dalam ketaatan sekalipun tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pertengahan. Yang Jawi niku sedengan. Sedang-sedang saja. Karena kalau sesuatu itu berlebihan, itu enten istilah Jawa niku napa? Waleh, nggih, pirsa waleh nggih. Bosen. Waleh itu adalah sesuatu yang tadinya kita sangat sukai, nah, tapi karena berlebihan akhirnya menjadi bosan, menjadi males. Dahar sate niku nyenengin apa mboten? Nggih. Tasik remen apa mboten, Pak? Nggih. Tapi cobi sekali dahar sakit sunduk kira-kira pripun. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Ya, ukuran standar itu 10 sunduk ya kan. 10 sunduk niku pun pun sedengan ya. Tapi kalau 50 tusuk itu insyaallah ya wis sakit diwastani mengke mabuk, mentem sate ya. Ya, itu bahaya. Karenanya dalam ketaatan sekalipun kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Kemudian Imam An-Nawawi menukil salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Toha surat yang ke-20 ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya bukan dalam rangka menjadikan kita itu susah karena Al-Quran. Dan di ayat yang lain Allah menegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr atau usra. Yusra dan usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini ayat 180 dari surah Al-Baqarah yang bab tentang puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan syariat Islam, agama ini kepada umat ini bukan dalam rangka mempersulit, bukan dalam rangka membebani, tetapi justru Allah menghendaki kemudahan dan keselamatan. Nah, dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengetahui ada kehidupan orang beragama yang mengaku beragama, kemudian dalam menjalankannya itu berlebih-lebihan. Nun sewu. Kalau dulu di zaman Nabi itu ada namanya rahib. Rahib itu beragama, dia menjalankan agama dan tokoh agama. Dan karena keberagamaannya itu kemudian meninggalkan banyak hal yang seharusnya itu adalah bagian dari kehidupan. Terus teng Jawi niku enten sing tiyang niku napa Pak? Topo broto nggih, gak mangan, gak ngombe, gak nyapo-nyapo tahunan, menenge. Golek kesaktian dan sebagainya. Itu namanya berlebihan. Di dalam Islam tidak boleh. Salah satu hadis nomor 142 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun
Qal, man hadhi? Qalat, hadhi fulanatu tadhkuru min salatiha. Qala, mah alaikum bima tutiqun. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana habbud daini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah, dan ketika itu di sampingnya Aisyah radhiyallahu anha ada seorang perempuan. Beliau pun bertanya, baginda Nabi bertanya, man hadhihi? Siapakah dia? Kemudian qalat, Aisyah menjawab, hadhihi fulanatu, ini adalah si fulanah, tadhkuru min salatiha, yang terkenal banyak melakukan salat. Jadi fulanah yang menjadi tamu Ummul Mukminin itu terkenal dengan banyak melakukan salat. Maka kemudian baginda Nabi berkata, qala, beliau bersabda, sabdanya adalah, mah alaikum bima tutiqun. Jangan begitu, beramalah sesuai kemampuanmu. Kemudian beliau melanjutkan, fa wallahi, maka demi Allah, dia tidak akan jemu. Jadi dia di sini adalah Allah. La yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, dia Allah tidak akan jemu untuk menerima amalmu. Jadi Allah tidak akan jemu menerima amal seorang hamba hatta, sampai tamallu, sampai kamu sendirilah yang merasa jemu, ya. Hatta tamallu. Wa kana ahabbud daini ilaihi ma dawama sahibu alaihi. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya agama atau ketaatan yang paling disukainya adalah yang dikerjakan secara terus-menerus oleh pelakunya. Muttafaqun alaih. Terus-menerus di sini maksudnya adalah mudawamah, continue. Continue itu rutin. Rutin. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 1151 dan hadis Muslim nomor 785. Ada beberapa kata yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah tadhkuru. Tadi disebutkan bahwa fulanah ini adalah hadhihi fulanatu tadhkuru min salatiha. Tadhkuru secara harfiah, secara bahasa, kata ini bermakna menyebut. Yakni Aisyah menyebutkan perihal banyaknya ibadah yang dikerjakan oleh fulanah itu. Jadi dikenal ahli ibadah. Pokoknya uripe ibadah tok. Nah, gitu. Dikenalnya seperti itu. Maka baginda Nabi kemudian mengatakan jangan begitu. Ya. Mah, ya, jangan mah alaikum. Janganlah kamu seperti itu. Maka diperintahkan untuk menjalankan ketaatan itu tutiqun. Dalam ketaatan itu adalah sesuai dengan kadar kemampuan. La yamallu. Dia tidak akan jemu. Dia di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malal itu artinya jemu atau bosan atau merasa berat terhadap sesuatu dan hati enggan menghadapinya setelah sebelumnya menyenanginya. Jadi saat dereng ini ku romen sate mergo kakean terus malih belenger. Nah, itu bahaya. Kalau dalam ketaatan terus belenger, nah itu bahaya. Makanya tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi sifat belenger itu dijelaskan adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah tidak akan pernah belenger menerima amal kita. Karenanya jangan berlebih-lebihan di satu saat
kemudian kita tinggalkan dalam waktu yang lama. Nah, itu tidak boleh. Tapi harus istimror, continue. Jadi Allah tidak akan memutus pahala. Kemudian amal yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, itu adalah amalan yang mudawamah, yang continue, ya, yang rutin. Ya, rutin. Misalnya duha, ya meskipun 2 rakaat, ya 2 rakaat dikerjakan. Jangan sampai kemudian duha sampai 30 rakaat mari ngono blas. Nah, oleh mboten duha 30 rakaat. Mboten oleh. Nggih. Jadi 2 rakaat, besoknya lagi 2 rakaat dan seterusnya. Dari pelajaran dari hadis ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang bisa dipetik adalah pertama, makruh hukumnya berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Berlebih-lebihan itu artinya keliwat batas. Nggih, keliwat batas. Ya, keliwat batas niku pripun nggih? Misalnya puasa, nggih. Posone dikeliwatno wektune. Aku ora buka nek 2 jam 12 bengi. Nah, itu misalnya. Itu namanya berlebih-lebihan. Atau puasa terus, nanti ada hadisnya, tidak boleh. Puasa setiap hari, tidak pernah buka, tidak boleh juga. Jadi karena ibadah yang berlebih-lebihan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan. Atau dalam bahasa Arab itu futur namanya. Futur niku melemah setelah tadinya semangat. Mau nek srewegep terus ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk Bang. Ujuk-ujuk ora, nggih, ujuk-ujuk ora, itu namanya futur. Kemudian yang kedua adalah kita diperintahkan untuk bersikap proporsional dan sedang-sedang saja dalam beribadah. Berlebih-lebihan itu misalnya berlebih-lebihan dalam rasa khawatir. Ya, seperti merasa singgung dalam hal wudu atau dalam hal niat. Ya. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam khawatir. Jadi dia sudah berniat Bismillahirrahmanirrahim. Sholli. Ya. Sudah usolli wis napa niku Pak? Niate pun dipancang teng jerone ati. Arep Allahu Akbar ragu wis bener para niat itu mau. Balene Bismillahirrahmanirrahim. Sholli. Nah. Mandek malih, ragu malih. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Begitu sudah Allahu Akbar, dicoleh malih ragu. Nah, wis bener para mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai imam meh Allahu Akbar lagi ade Allahu Akbar terus melok ruku. Nah, gitu. Itu namanya berlebih-lebihan dalam satu sisi. Nah, dalam beribadah misalnya salat Isya, salat Isya rakaat pertama 3 juz. Rakaat kedua 2 juz, 5 juz dalam salat Isya saja. Terus macane tuartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Niku namanya berlebih-lebihan. Nek pisan tok kira-kira ora apa-apa terus mendino sing makmum sapa? Nggih. Sampai tengah malam atau sampai hampir pagi salat Isya tok. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Nggih. Atau salat maghrib salame pas 1 menit sadurunge adzan Isya. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Nggih, tidak boleh. Nah, kemudian amal yang paling banyak pahalanya adalah amal yang paling kontinu meski hanya sedikit. Nah, amal sekedik tapi rutin itu lebih baik dan insya Allah itu pahalanya besar. Dengan melakukan amal yang sedikit tapi kontinu berarti melanggengkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, muraqabah, ya, muraqabah itu mawas diri, ya, kemudian menguatkan ikhlas dan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sedikit tapi kontinu lebih baik ketimbang banyak namun terputus. Nah, ini seperti tadi kita sampaikan. Dalam rangka apa kita kemudian menjaga amal ini seimbang, pertengahan, dalam rangka memberikan hak jiwa kita secara penuh untuk hal-hal yang menyangkut perkara mubah. Dalam hidup kita ini ada sesuatu yang merupakan perintah, ada sesuatu yang sifatnya mubah, ada sesuatu yang sifatnya larangan. Nah, ini harus seimbang. Hal-hal yang mubah ini juga perlu kita lakukan. Dan ini pun juga bisa mendatangkan pahala. Kenapa Pak sing mubah niku misalnya dahar, itu bagian dari hal yang mubah. Oleh jenengan mboten dahar oleh. Tapi yo perlu kita makan dalam rangka dengan niatan untuk menguatkan punggung kita ini supaya bisa berdiri tegak ketika kita sholat. Nah, bisa rukuk dengan sempurna, memberikan tenaga dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita, baginda Nabi menegaskan, taatilah Allah atau jalanilah ketaatan kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan di sini dalam artian umumnya manusia itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ghurur, tidak berlebih-lebihan. Sebagai penutup, hadis nomor 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatta'un falaha thalathan, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau mengulanginya 3 kali. Jadi orang yang berlebih-lebihan dalam banyak hal itu diancam dengan kebinasaan. Dalam berbicara tidak boleh berlebihan, dalam makan tidak boleh berlebihan, dalam hal yang mubah tidak boleh berlebihan, bahkan dalam beribadah juga tidak boleh berlebih-lebihan. Mudah-mudahan kita mampu merealisasikan sebagai umat pertengahan, umat pertengahan sedengan, sehingga kita akan terus menikmati ibadah kita dengan terus semangat, karena tidak waleh. Dan mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ketika kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada yang salah mohon maaf, itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.